dari kampus itu Unsika, Unsika Berbangsa Karawang. Unsika Karawang. Iya. Tinggalnya di mana nih? Di Cikampek, di Regensi, situ. Ya gitu kesehariannya kalau ada penumpang yang tarik gitu. Kalau nggak ada ya paling pada bercanda, parkiran gitu. Kan banyak keluar masuk mobil ini. Iya. Biasanya yang sering itu penumpang dari mana sih Pak? Anak-anak suka masih pakai ojek ini, pangkalan? Kalau penumpang sih banyak, ada yang dari anak sekolahan, Sekolahan ada yang biasanya. dari karyawan. Oh. Iya. Kalau anak sekolah mah banyak. Banyak anak Saya sekolah. kan satu butuh. Ya karyawan sih banyak. Adanya gitu. Hari banyak mah nggak ada lah gitu. Iya. Nah kan, Karyawan sama anak sekolah. ya kan sekarang udah ada ojek online nih ya Pak ya. Ya, Nah itu dampaknya buat Bapak Ya, gimana nih? Banyak. Tadinya omsetnya 100.000 lah misalkan ya. Ya. Kalau ada ojek daring online kan ya kita paling setengahnya juga kadang-kadang nggak dapet ya soalnya kan dari depan kadang-kadang dia malas dari belakang Dari ke depan belakang. malas untuk mau ojek online. Ya. Gitu. Terus Bapak nggak ada niat buat ikut jadi ojek online? Kalau saya sih terus terang enggak. Oh, Kalau nggak saya tertarik. kan ya punya sambilan juga saya dari boneka, dari Oh. ini ya tahu yang lain gitu ada sampingannya apa enggak. Kalau saya sih ada gitu. Saya nggak fokus di ojek aja Ya, sih. gitu. Jadi ada kesibukan lain. Ya. Ya. Mungkin kalau fokus di ojek aja mungkin ikut ojek online kali ya. Ya, kemungkinan lah. Ya. Kalau untuk sementara mah enggak lah. Ya. Nah, terus Bapak kan ada ojek online nih. Kan katanya pendapatannya tadi setengahnya. Ya. Nah, tapi tetap semangat nggak Pak? Ya kalau kan kita nyarinya buat nafkahin anak keluarga Iya. ya semangat Semangat, aja. tetap harus semangat ya. Ya iya. Iya, Kalau benar. nggak semangat kan kita lemes buat apalagi buat nyari anak keluarga buat kita aja susah gitu kan. Benar-benar. Ya kita kalau udah rumah tangga kan mau nggak mau harus semangat. Ya. Ini nama daerahnya apa sih Pak? Ini Pangkalan apa? Pangkalan ojek Ekamas, masuknya Pangulah Baru. Pangulah Baru. Tempatnya itu Bakan Kiara. Ini udah lama pangkalan ojeknya? Hampir ya semenjak ada Perum aja hampir 20 tahun Oh, lebih udah lah. lama. Dari tahun 2000-an berarti ya? Ya sekitar begitulah. Bapak udah berapa lama berjualan di ojek? Kalau saya mah kan dulunya di sana di Carius 1, saya sekitar paling 5 tahunan di sini. Atau udah lumayan lama ya? Lebih 6 tahunan lah ya, 6 tahun lah ada. Bapak orang sini juga? Ya orang sini. Ini ada komunitasnya nggak Pak? Ada. Ada? Ada. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Komunitas Pangkalan ojek Ekamas aja gitu. Itu sama dari tahun 2000 semenjak ada ini langsung ada komunitasnya? Ada. Kan tadi dampak ojek online udah sama pendapatan kan tadi udah jawab. Ya. Nah, ada nggak saran untuk membangun ojek pangkalan ini biar bisa bersaing sama ojek online? Itu dari Bapak ada saran atau kayak ya Kalau udah? saran sih ada, Iya. ya istilahnya tolonglah perbaiki di pangkalan-pangkalan gimana gitu supaya nyaman gitu kita diamnya di sini, kan Iya. banyak debu apa gimana ya istilahnya ada inilah Iya. gimana kenyamanan kita sehari-hari di mana gitu. Terus kalau naik ojek nih Pak, itu biasanya nentuin tarifnya gimana sih Pak? Ya kan rata-rata kita bisa ngikutin harga BBM. Harga BBM Iya, sama kalau- jarak juga? Iya, Jarak. kalau BBM aja kita otomatis naikin kan. Iya. Minimal buat bensin cukup lah ya. Ya, buat bensin cukup, buat yang di rumah cukup gitu aja. Iya. Ada tanggungan yang harus Iya. dicukupin. Iya, Kalau benar-benar. buat ojek aja kalau nggak ada di rumah kan ngapain gitu. Iya. Oh iya, Bapak tadi belum nanya namanya siapa, Oh, Bapak? nama saya Mang Ade. Bang Ade, Iya. bapaknya? Bakri. Kalau Neng, Septi. Septi. Di sini dengan Bapak siapa? Yunus. Dengan Pak Yunus ya. Untuk Pak Yunus sendiri sebelumnya di bagian apa Pak? Saya di seksi angkutan dalam proyek juga yang dalam gambaran. Oh iya. Oke, mungkin Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana Dinas Perhubungan ini melihat kenaikan jumlah layanan ojek online ini Pak dalam beberapa tahun terakhir mungkin? Ya kalau lihat perkembangan pasti berkembang untuk ojek online karena seiring dengan bertambahnya para pihak aplikator
bukan hanya saya sebutkan yang umumnya kan Grab atau Gojek. Nah, Iya. sekarang kan banyak aplikator banyak yang baru juga, gitu. Masih banyak yang mendapatkan juga. Dari Dinas Perhubungan ini Pak, ada nggak sih selama beberapa tahun terakhir mungkin untuk mengevaluasi dari dampak kenaikan si ojek online-nya ini Pak, utamanya terhadap ojek pangkalannya? Ada nggak sih evaluasi atau penilaian Bapak sendiri terhadap Kalau kenaikan? kami tidak bisa mengevaluasi kaitan ojek karena bukan tupoksi kita juga. Iya. Gitu. Cuman yang banyak para ojek pangkalan juga yang udah berubah menjadi Ojek online ya? Iya, karena dengan perkembangan zaman. Gitu. Ya, jadi ojek pangkalan pun menyesuaikan mungkin ya Iya, Pak ya? Ada yang sudah banyak menyesuaikan, ada yang masih tetap di pangkalan, ada. Oh ya. Itu dari kenaikan ojek online itu ada nggak sih Pak penurunan dari ojek pangkalannya tuh jadi apa masih tetap atau menurun dari grafiknya? Kalau dari segi teknik angka detailnya kita Iya. tidak mengetahui. Cuman secara umum pasti berdampak pada ojek pangkalan itu dengan adanya ojek online. Oke, dari Dinas Perhubungan sendiri respon terhadap ada kan ya Pak ya persaingan antara ojek online dan ojek pangkalan, khususnya di tempat-tempat tertentu seperti stasiun ataupun terminal. Itu menurut Bapak respon dari Disubnya itu seperti apa Pak terkait permasalahan itu? Kita mengikuti aturan itu mengenai kondusivitas di lapangan, ya berbagi rezeki. Misalnya dari di terminal Pari kan tidak boleh mengangkut ojek online, juga ada ojek pangkalan, hanya berbagi pasu-pasu Ya, tertentu lah. biar seimbang mungkin ya Pak ya. Ya gitu. Oke, dari regulasinya sendiri ada hubungan nggak sih Pak atau bekerja sama dengan ojek pangkalan ataupun dengan ojek online atau dari berbagai aplikasi itu sendiri atau tidak ada Pak? Kita tidak ada, pihak aplikator ojek online tidak pernah ada ke kantor kami untuk bagaimana melaporkan anggotanya atau itunya enggak. Oh, nggak ada ya Pak. Jadi dari Makanya kalau minta data Iya. tentang ojek online kita nggak ada. karena tidak melaporkan ya dari pihak ojek online Iya, sendiri ya dari kepada pihak Disub. aplikatornya. Oh iya iya iya. Waktu itu saya pernah ketemu salah satu aplikator minta data jumlahnya nggak dikasih sama sekali. Oh gitu Pak. Oke, berarti untuk menjaga keseimbangannya tadi antara ojek online dan ojek pangkalan itu gimana Pak? Ya, kita nggak Berbagi bisa, aja. Ya, silakan itu di Oh, lapangan iya. gitu. Karena nggak ada pembatasan beda dengan Oh. untuk roda 4. Ada kuotanya. Dan sekarang misalnya kalau diatur oleh pemerintah kan jelas untuk kuota sekian unit. Lebih dari itu nggak ada pendaftaran lagi. Ternyata kan kalau tidak ada silakan aja. Mau sebanyak-banyaknya, Iya. semakin banyak yang mendaftar, aplikator semakin untung kan. Gitu. Oh ya, jadi Kalau tidak ada pembatasan. untuk roda 2 itu sendiri. Iya. Tapi kalau roda 4-nya sendiri ada Pak? Kalau roda 4 mah ada aturannya, ada peraturan menteri jelas ada untuk kuotanya ada nilai Kerawang sekian ini. Gitu. Jadi untuk roda 2 ini belum ada ya, bahkan tidak ada. Oh gitu. Terus buat langkahnya sendiri menurut Bapak yang tepat ya Pak, untuk menanggulangi masalah itu gimana Pak? Si ojek online dan ojek pangkalan. Dan kita menunggu arahan aturan dari atas dulu. Oh iya. Dari provinsi aja nggak ada aturan Nggak ada untuk roda aturan. dua. Nah, Jadi hanya untuk roda 4-nya saja ya, Iya. seperti Gokar dan lain sebagainya. Oke. Untuk programnya itu misalkan ada program dari Disub terkait ojek online atau regulasinya itu diserahkan ke pusat atau dari kabupaten ada sendiri Pak untuk regulasi? ya paling kalau untuk tingkat kabupaten hanya mengikuti dari pusat turunnya seperti apa. Gitu. Oh, iya. Mengikuti. Kalau sekarang belum ada aturannya.